Sebuah pabrik penyimpanan bahan kimia di kota Cilegon, Banten diduga mengalami kebocoran gas beraroma menyengat hingga membuat warga sesak nafas. Sementara pihak perusahaan mengklaim bahwa asap dari pabrik mereka bukan kebocoran. Kopak, waduh, apa kuan? Mampu bos, kopak bocor, kopak. Asap kuning kecoklatan yang diduga bahan kimia keluar dari pabrik PT Vopak di lingkungan Kalibaru, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten. Kepulan gas yang berbau menyengat tersebut terbawa angin hingga ke pemukiman warga. Akibat menghirup udara yang tercemar, 46 warga dibawa ke puskesmas. Para korban yang terdiri dari anak-anak dan lansia mengalami mual, muntah, dan pusing. Dari 46 memang yang paling banyak itu usia sekitar 40 tahunan, usia produktif, dan alhamdulillah kita akan tetap buka pelayanan khususnya di Puskesmas Pulau Merak 24 jam bagi masyarakat yang masih merasakan terdampak sesak dan lain sebagainya. Silakan datang ke puskesmas kami atau telepon jika memang berat, silakan nanti kami akan mendatangi ke rumah. Sementara itu, manajemen PT Vopak Terminal Merak, Banten membantah ada kebocoran gas dan memastikan bahwa kepulan asap merupakan sisa pembuangan yang bercampur dengan uap pada saat kegiatan pembersihan. Seperti yang sudah disampaikan Pak Wali, memang tidak ada kebocoran dan memang operasional kami juga berjalan dengan normal. Tim tanggap darurat kami juga langsung ambil action dan sudah dimitigasi ya Pak ya. Tadi sudah pasang beberapa alat untuk mengecek kualitas udara dan alhamdulillah semua sudah tertangani dengan baik. Menanggapi keluhan warga mengenai bau menyengat, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon kini memasang alat pemantau kualitas udara di 4 titik di pemukiman warga yang terdampak. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Petugas SAR gabungan terus berjibaku mengevakuasi korban tanah longsor di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Hingga kini 70 kantong jenazah telah dievakuasi, sementara 10 korban lainnya masih dalam pencarian. Ratusan personel SAR gabungan kembali menggelar operasi pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu pagi. Pada Sabtu kemarin, tim SAR menemukan 10 jasad tertimbun. Dengan penemuan tersebut masih ada 10 korban hilang. Petugas akan melakukan proses pencarian hingga beberapa hari ke depan. 18 alat berat diturunkan untuk mencari 10 korban hilang. Namun cuaca buruk membuat proses evakuasi terhambat. Tantangannya yaitu cuaca, hujan. Jadi kalau hujan lebat, ya karena berpotensi lokasi tersebut membahayakan tim SAR gabungan dan peralatan yang dimiliki oleh tim SAR gabungan. Jadi jumlah total korban Pak yang sudah terevakuasi dan yang masih dalam pencarian berapa? Jumlah korban yang sudah terevakuasi yaitu saat ini 70, 53 sudah teridentifikasi dan saat ini masih 10 korban kurang lebih masih 10 dalam pencarian. Hingga kini total sudah ada 70 kantong jenazah yang telah dievakuasi. 53 diantaranya telah berhasil diidentifikasi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Tempat pemakaman umum di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat ditetapkan sebagai pemakaman massal korban longsor di Desa Pasir Langu. Hingga Minggu siang, sudah ada 13 korban longsor dimakamkan. Setelah adanya kesepakatan dan koordinasi antara pihak keluarga dengan keluarga korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat, tempat pemakaman umum di Kampung Baru Nyatuh ditetapkan sebagai pemakaman massal korban longsor. 13 korban yang dimakamkan merupakan warga Kampung Pasir Kuda, Desa Pasir Langu. Hingga Minggu siang, petugas gabungan telah menemukan 71 korban meninggal dunia, sementara 9 korban lainnya masih dalam proses pencarian.
Banjir besar yang merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Karawang hingga kini belum surut. Ketinggian air di beberapa titik bahkan mencapai 2 meter, melumpuhkan aktivitas warga dan memaksa ratusan keluarga bertahan dalam kondisi serba terbatas. Hingga Minggu pagi, banjir yang merendam Kabupaten Karawang, Jawa Barat telah memasuki hari ke-15. Data terbaru BPBD Karawang menyebut saat ini banjir telah merendam 12 kecamatan dan juga 31 desa. Banjir luapan Sungai Citarum dan Cibeet masih merendam rumah warga di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Ketinggian air mencapai lebih dari 2 meter. Desa Karangligar memiliki kontur tanah yang lebih rendah dibandingkan daerah sekitarnya. Akses pembuangan air juga relatif lebih sulit dibandingkan daerah sekitarnya. Kondisi ini membuat warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Warga masih bertahan di pengungsian yang tersebar di gedung sekolah, masjid, dan balai desa. Para pengungsi mengandalkan bantuan logistik dari pemerintah daerah dan relawan berupa makanan siap saji, selimut, serta layanan kesehatan. Anak-anak dan lansia menjadi prioritas evakuasi mengingat risiko penyakit pasca banjir semakin meningkat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Minat masyarakat menggunakan kereta api untuk mudik Lebaran 2026 terus meningkat. PT Kereta Api Indonesia Persero Daob 1 Jakarta mencatat lebih dari 71.000 tiket kereta api jarak jauh reguler telah terjual. Berdasarkan data per 29 Januari 2026, penjualan tiket mudik Lebaran kereta api dari Daob 1 Jakarta terus meningkat. Hal ini terjadi sejak dibukanya penjualan tiket angkutan Lebaran secara bertahap. Penjualan tiket dilakukan dengan skema H-45 hari sebelum keberangkatan. Puncak sementara penjualan tercatat pada tanggal 14 Maret atau H-7 dengan lebih dari 22.000 tiket telah terjual. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Henry Aprila di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat sore Henry, bagaimana untuk update penjualan tiket untuk pada saat nanti mudik seperti apa? Untuk di sore hari ini, Arlista dan juga pemirsa, persiapan dari PT Kereta Api Indonesia ini sudah mempersiapkan sejumlah tiket pada angkutan Lebaran nanti di tahun 2026. Dan kemudian memang informasi yang kami terima dan kami himpun melalui ataupun disampaikan langsung oleh Humas PT Kereta Api Indonesia bahwa sekiranya PT Kereta Api Indonesia terutama di daerah operasional 1 Jakarta dari stasiun Gambir hingga stasiun Pasar Senen Jakarta tercatat ada 70.000 tiket lebih kereta api jarak jauh reguler yang telah terjual. Dan kemudian tidak hanya itu, memang antusiasme dari para pengguna transportasi kereta api ini sudah terlihat karena melihat peningkatan jumlah pembeli ataupun peningkatan jumlah peminat penggunaan moda transportasi umum dalam masa periode mudik Lebaran ataupun jelang mudik Lebaran 2026 ini sudah berhasil menjual sebanyak lebih dari 70.000 tiket. Dan kemudian periode mudik yang sudah terjual ini mulai dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 Maret 2026. Dan kemudian juga tidak hanya itu, Arlista dan juga pemirsa, informasi yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan data terbaru penjualan per tanggal 29 Januari 2026 menunjukkan minat masyarakat terus meningkat sejak penjualan tiket telah dibuka. Dan tentunya tidak hanya itu, Arlista dan juga pemirsa, penjualan tiket Lebaran ini dilakukan secara bertahap dengan pola H-45 sebelum keberangkatan. Dan kemudian puncak sementara yang juga disampaikan oleh pihak dari PT Kereta Api Indonesia terkhusus di daerah operasional 1 Jakarta menyampaikan puncaknya di tanggal 14 Maret sampai dengan H-7 pada tanggal tersebut ini sudah tercatat juga ada 20.000 tiket yang sudah berhasil terjual. Dan sementara itu juga untuk tanggal-tanggal lainnya disampaikan oleh Humas PT Kereta Api Indonesia
mengingat ini masih ada bangku yang tersedia, dan kemudian juga tidak hanya itu, Arlista dan juga pemirsa, tentunya dari pihak Kereta Api Indonesia juga menghimbau kepada para pengguna moda transportasi umum kereta api jarak jauh ini untuk bisa membeli tiket lebih awal, dan mengingat pembelian tiket sudah tidak bisa dilakukan secara online dan bisa melakukan pembelian secara daring ataupun melalui laman resmi PT Kereta Api Indonesia ataupun aplikasi resmi dari PT Kereta Api Indonesia. Dan kemudian tidak hanya itu, juga dari PT Kereta Api Indonesia juga menegaskan penjualan masih bersifat dinamis ataupun jumlah data bersifat dinamis dan dapat berubah karena mengingat pembelian tiket ini terus bertambah, dan juga para peminat dari penggunaan moda transportasi kereta api ini untuk masa periode angkutan lebaran ataupun jelang mudik Lebaran 2026 ini terus meningkat. Terutama juga sampai sejauh ini kami memantau memang masih terlihat ramai di stasiun Pasar Senen Jakarta, terutama juga beberapa destinasi-destinasi tujuan ataupun tujuan dari para pengguna kereta api Indonesia ini masih meliputi Yogyakarta, kemudian juga Bandung hingga Blitar, dan juga beberapa wilayah lainnya yang masih dilakukan ataupun digunakan oleh para pengguna kereta api Indonesia. Sementara kita akan terus pantau bagaimana ketersediaan tiket pada angkutan lebaran di stasiun Pasar Senen Jakarta, terutama di daerah operasional 1 Jakarta, Lista. Baik, 70.000 tiket sudah habis terjual. Lantas dari PT KAI sendiri menyiapkan berapa puluh ribu tiket, dan destinasi yang paling favorit destinasi mana, Henry? Ya, tentu kalau untuk ketersediaan tiket sendiri, kami sejak tadi sore juga menanyakan kepada pihak dari PT Kereta Api, namun maksud kami belum ada jawaban pasti berkaitan dengan jumlah tiket. Nantinya juga akan disampaikan secara resmi oleh PT Kereta Api Indonesia berkaitan dengan ketersediaan tiket pada angkutan lebaran, dan juga sementara memang untuk beberapa destinasi favorit ini disampaikan, salah satunya adalah Yogyakarta, kemudian juga Blitar, Bandung, hingga beberapa wilayah lainnya, Semarang, yang masih menjadi lokasi favorit untuk para pengguna transportasi atau moda transportasi umum kereta api jarak jauh ini, terus di daerah operasional 1 Jakarta, stasiun Pasar Senen Jakarta, dan juga stasiun Gambir, Alista. Baik, terima kasih banyak Henry atas informasinya, dan selamat kembali bertugas. Jaga kesehatan, Henry.